miskin, getol melaksanakan karena apa yang disampaikan Rasul, sepanjang kamu masih berpegang kepada keduanya. Sabda man fattara sha'iman kana lahu mislu takbiratun lima bainahunna. Qarain atau qarinah, saling menyertai. Dalam hadis kita seringkali tidak peduli, mengesampingkan seperti ini misalnya. Ayo, Allah memberikan saat-saat atau waktu-waktu diijabahnya doa kita. Jauhul lain. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum qadimuna ala ikhwanikum fa aslihu rihalakum wa ahsinu libasakum hatta takunu ka'annakum syamatun finnas fa innallaha la yuhibbul fuhsha wala tafahhus. Hadis riwayat dari Abu Daud. Ikhwatu iman semuanya, kajian online Bala Endah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lagi secara online. Saya di sini akan sharing sedikit tentang wanita muslimah dan kewajiban memelihara dirinya, gitu ya. Memelihara diri kita itu adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memelihara diri adalah bagian dari kita bersyukur kepada Allah. Nah, untuk memelihara diri itu ada beberapa unsur yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita memelihara tubuh kita, ya. Tubuh kita. Nah, seperti hadis yang tadi saya ungkapkan, artinya kalian akan mendatangi saudara-saudara kalian karenanya perbaikilah kendaraan kalian dan perbaikilah pakaian yang bagus sehingga kalian menjadi tai lalat di tengah-tengah umat manusia. Sungguhnya Allah tidak menyukai sesuatu yang buruk. Nah, maksud tai lalat di sini kita akan menjadi sorotan, gitu ya. Kalau menjadi sorotan kita harus rapih, gitu, harus bersih, karena umat Islam itu suka dengan kebersihan, gitu ya, dan Allah itu suka dengan kerapihan. Nah, Islam itu mengajak kaum muslimin semua untuk berpenampilan menarik. Nah, khususnya ini untuk perempuan. Perempuan itu harus rapi, harus bersih dalam penampilannya, karena bisa menjadi tolak ukur untuk dia berhadapan dengan dia berhadapan dengan orang lain. Dan itu akan menjadi imbas kepada kehidupannya, kepada suaminya, kepada anaknya, gitu, dan keluarganya, gitu. Karena perempuan itu adalah jantungnya keluarga, gitu ya. Tadi yang pertama itu tubuhnya. Nah, untuk memelihara tubuhnya kita itu harus makan dan minum itu sederhana, tidak berlebihan, ya. Apalagi zaman sekarang banyak sekali kuliner-kuliner, kita akan menjadi lapar mata, ingin mencoba A, B, C, D sampai melupakan sampai kekenyangan, gitu ya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Nah, Allah itu berfirman dalam surat Al-A'raf, artinya makan dan minumlah jangan sampai berlebihan, karena Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Ada ungkapan, jadi untuk makan itu 3/4 untuk makan, 3/4-nya untuk minum, dan 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minum, dan 1/3-nya itu untuk bernapas. Jadi biar seimbang semuanya, ya. Nah, yang keduanya itu adalah kita harus rajin berolahraga. Nah, agar tubuh ini seimbang semuanya, mesinnya berjalan semuanya. Nah, ini olahraga itu kadang kita sepelekan, gitu ya. Olahraga yang paling mudah itu kita itu berjalan, ya, berjalan kaki itu yang paling mudah. Nah, untuk menyeimbangkan semuanya, gitu ya.
Nah, tadi tujuannya untuk memelihara diri gitu ya, tubuhnya. Terus yang selanjutnya, kita itu harus berbadan bersih dan berpakaian bersih dan rapih. Nah, jangan sampai ya, apalagi wanita gitu ya, apalagi yang sudah berumah tangga, jangan sampai kita keluar wangi bersih gitu ya, tapi di rumah tidak. Nah, itu harus kita harusnya sebaliknya gitu ya, bukan sebaliknya, maksudnya di luar dan di dalam rumah juga itu harus bersih, wangi dan rapih gitu ya, karena menghargai diri sendiri, mencintai diri sendiri. Karena kalau kita mencintai diri sendiri, kita akan menebarkan cinta ke siapapun, kita akan menjadi lebih bahagia, lebih bersyukur gitu ya, mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Yang selanjutnya, untuk tubuh itu memenuhi perhatian pada mulut dan giginya. Nah, ini kita suka kadang terlupa gitu ya, sampai Rasulullah dalam hadisnya menyebutkan, seandainya tidak akan memberatkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat. Saking tidak mau orang lain mencium bau mulut darinya gitu ya. Dan para sahabat pun bersaksi gitu ya. Aisyah radhiyallahu anha sering mendengar beliau sering bersiwak gitu ya, agar mulutnya itu wangi apabila bertemu dengan para sahabat. Yang selanjutnya, selalu merawat keindahan rambut. Nah, ini wanita mohon gitu ya, kita wanita muslimah diperhatikan di rumahnya. Kita itu harus menyisir rambut rapi gitu, jadi enak dilihat oleh suami, oleh anak, oleh keluarga semuanya gitu ya. Karena Allah itu maha indah dan Allah suka keindahan ya. Yang selanjutnya, menghindari dari tabaruj yang tadi ya, tidak berlebihan. Jadi harus kita itu harus berhias gitu ya, berhias menarik, tapi berhias. Nah, ini berhiasnya itu untuk siapa? Nah, kalau misalnya yang udah menikah itu berhiasnya untuk suaminya gitu ya. Jangan kebalik, kita di luar gitu ya cantik gitu. Nah, di dalam rumah itu harus lebih cantik gitu ya, tapi tidak berlebihan juga, tidak memakai make up yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak jadi misalnya kalau sekarang itu zamannya menyambung alis gitu ya, biar selalu bagus gitu. Nah, itu hal yang dilarang. Atau misalnya memotong gigi gitu biar rapih. Nah, itu tidak boleh ya. Insya Allah jamaah kajian online Bala Endah tidak akan seperti itu ya. Nah, yang kedua, untuk memelihara diri itu tadi, yang pertama tubuhnya, harus memelihara tubuhnya, bagian-bagian yang tadi. Yang kedua itu akalnya. Nah, akalnya itu melindungi akal itu dengan ilmu ya. Kita harus banyak mencari ilmu, karena kewajiban mencari ilmu itu tidak hanya untuk laki-laki, tapi untuk semua hamba Allah. Kita diwajibkan untuk mencari ilmu sampai nanti meninggal gitu ya. Harus kita menelaah, kita sering baca buku, kita sering ikut kajian gitu ya. Nah, ilmu itu dan ilmu yang harus dipelajari khususnya untuk wanita itu ada Al-Quran ya, Al-Quran, tafsir, cara bacanya, karena kita itu madrasah pertama di rumah. Jadi anak-anak itu harusnya itu belajar itu dari ibunya dulu gitu ya. Terus tentang siroh para sahabiah, wanitanya gitu ya, untuk menjadi teladan. Kita itu bersikap sebagai wanita itu harus seperti apa gitu ya. Terus hadis-hadis tentang fikih wanita, tentang bagaimana menjadi ibu, bagaimana menjadi seorang anak untuk orang tuanya, terus bagaimana menjadi seorang istri yang baik untuk suaminya. Nah, itu yang harus dipelajari untuk wanita muslim ya. Dan selanjutnya untuk akalnya itu menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak penting. Misalnya kita sering
banyak menonton film, maksudnya berlebihan gitu ya menonton film. Sekarang itu banyak yang drakor yang seperti itu hal-hal yang tidak penting akan mempengaruhi pikiran kita gitu ya. Dan sering menonton gosip-gosip gitu ya, apalagi ibu-ibu gitu karena santai banyak waktunya. Nah itu jangan sampai ya, kita harus membatasi itu. Jangan sampai yang dimasukkan ke akal kita atau ke pikiran kita itu hal-hal yang tidak penting, kita harus hindari gitu ya. Dan tidak lepas dari membaca dan menelaah, kita harus belajar setiap hari. Yang ketiga, untuk menjaga diri itu adalah menjaga jiwanya. Nah, selain tadi tubuhnya, akalnya, nah ini jiwanya. Cara memelihara jiwa itu yang pertama tekun beribadah, membersihkan diri dengan berzikir ya. Terus memilih teman-teman yang soleh, solehah. Terus ikut-ikut tadi kajian-kajian muslimah gitu ya. Terus senantiasa membaca doa ya. Senantiasa berdoa kepada Allah, semoga Allah istiqomahkan kita di jalan menuju surganya Allah gitu ya, amin ya rabbal alamin. Nah dari ketiga unsur ini kita tidak bisa lebih salah satunya, misalnya kita lebih memelihara jiwanya beribadah saja, tidak bisa seperti itu. Tidak bisa kita belajar saja tapi jiwanya kosong, terus tubuhnya tidak bersih, tidak bisa seperti itu. Ini adalah satu kesatuan antara tubuhnya, akalnya dan jiwanya, itu harus menjadi satu kesatuan agar diri kita baik semuanya dan penampilannya menjadi baik gitu. Saya pernah mendengar salah satu ustadz ceramah mengatakan gitu ya, kita harus menjaga 4 waktu agar seseorang itu sukses dunia dan akhirat. Nah 4 waktu itu, 1, waktu berhalwat dengan Allah, kita berduaan, ngobrol sama Allah gitu ya, harus menjaga itu. Yang kedua, waktu muhasabah. Nah kita introspeksi setiap hari, setiap mau tidur, setiap minggunya, dan ini setiap tahun. Nah ini waktunya di bulan Ramadan kita introspeksi, muhasabah apa yang telah kita lakukan setahun ke belakang gitu ya, kita muhasabah gitu. Terus yang ketiga, harus menjaga waktu bersama saudara-saudara yang soleh. Nah ini kita bertemu dengan teman-teman yang soleh, bercengkrama gitu ya, ngobrol untuk saling mengoreksi, saling memperbaiki. Nah ini perlunya kita menjaga waktu bersama saudara-saudara yang soleh. Yang keempat adalah waktu untuk hobi atau lebih kerennya mungkin hari ini itu me time. Nah ini juga butuh gitu, kita butuh gitu untuk diri kita gitu ya, untuk diri kita, untuk jiwa gitu. Itu me time-nya kita itu sukanya apa gitu misalnya Teta itu, tapi me time-nya yang halal dan tidak berlebihan gitu ya. Itu mungkin beberapa hal sharing tentang bagaimana wanita muslimah kewajiban terhadap dirinya gitu ya. Seperti bunga mawar yang indah, itu tumbuhnya bunga mawar yang indah itu berasal dari awalnya itu duri-duri. Jadi untuk menjadi muslimah yang cantik, yang menawan itu butuh sangat pengorbanan yang banyak gitu ya. Mudah-mudahan kita semua menjadi wanita-wanita yang soleh, wanita-wanita yang solehah, ahli surga, ahli surga dan istiqomah selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi saya. Akhirul kalam, aqulu wa qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.